Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Koalisi Anies Imin kumpulkan bukti kecurangan pemilu, sambil tunggu PDIP gulirkan hak angket. Partai politik Koalisi Perubahan atau pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bakal mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu 2024 sambil menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, menggulirkan hak angket DPR. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, mendukung wacana pengajuan hak angket DPR untuk menelisik dugaan kejanggalan pemilu 2024. Sikap itu disepakati dari pertemuan Sekretaris Jenderal, Sekjen, partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pada Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, pihaknya tengah menunggu sikap resmi PDIP untuk secara nyata mengajukan hak angket pada sidang paripurna di DPR. Kita tunggu apakah inisiatif Pak Ganjar dan PDIP diimplementasikan di parlemen sejak tanggal 7 Maret usai reses DPR RI, kata Hasanuddin usai bertemu Sekjen Koalisi Perubahan di Nasdem Tower, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Menurutnya, pengajuan hak angket DPR harus serius dilakukan, pasalnya, menyangkut hak konstitusional DPR. Karena itu, ia merasa hak angket harus dibuktikan dengan proses di parlemen. Itu hak konstitusional DPR, oleh karena itu, harus dibuktikan dengan proses yang ada di parlemen. Ini ramainya di luaran, bukan parlemen. Ngapain kita sibuk di luaran, kata Hasanuddin. Kendati menunggu PDIP untuk menggunakan hak angket, Hasanuddin menuturkan, pihaknya akan menyiapkan segala kebutuhan agar seluruh rekapitulasi bisa berjalan dengan baik, menghimpun seluruh aspirasi baik yang berbau kecurangan atau pelanggaran pemilu dari masyarakat yang akan kita ambil sengaja kebijakan bersama di 3 partai, terangnya. Karena pelanggaran pemilu harus ada buktinya, tidak boleh katanya-katanya dan tidak boleh dari berita medsos, itu harus jelas, menjadi barang bukti yang bisa dibuktikan secara hukum, tandas Hasanuddin. Kabar yang kedua, Nasdem malah kritik kubu Ganjar soal hasil Pilpres, amankan peluang Anies lolos putaran 2. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai terlalu cepat untuk memprotes atas hasil Pilpres 2024. Alasannya adalah Komisi Pemilihan Umum, KPU, belum mengumumkan hasil resmi perolehan suara 3 paslon, Anies Imin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. KPU belum melaksanakan apa-apa, belum mengeluarkan putusan apa-apa. Sesuatu yang diprotes itu kan kalau sudah ada hasil kan? Betul enggak, kata Ali kepada wartawan dikutip, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Ali mengatakan bahwa pihaknya enggan terburu-buru untuk menggaungkan protes terhadap hasil pemilu. Dia berandai-andai akhirnya Pilpres 2024 harus berlangsung 2 putaran. Tiba-tiba KPU mengeluarkan keputusan, oh ternyata hasilnya Pilpres 2 putaran. Prabowo dan Anies lolos umpamanya, mau protes itu, ujarnya. Lebih lanjut, Ali merespons terkait dengan banyaknya protes terkait sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, dirinya menilai tidak perlu khawatir lantaran aplikasi itu tidak menjadi alat keputusan yang sah. Kita tidak akan pernah percaya Sirekap, karena Sirekap bukan alat keputusan, ujar Ali. Sebelumnya, PDI Perjuangan, PDIP, menyurati Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk menolak penggunaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, dalam pemilu 2024. Sikap tersebut disampaikan PDIP melalui surat pernyataan penolakan nomor 2599, EXDPPII, 2024 tertanggal tanggal 20 Februari tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto. PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. Demikian bunyi poin keempat dalam surat tersebut, dikutip Bisnis pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. PDIP berpendapat,
Penolakan itu dilakukan karena terdapat permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu sirekap yang terjadi secara nasional. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga menolak penundaan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat pleno PPK Panitia Pemilihan Kecamatan, yang dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari tahun 2024. Alasannya, tidak ada keadaan darurat yang memaksa KPU untuk melakukan penundaan itu. Selain itu, kubu Ganjar Mahfud juga mendesak DPR untuk menggunakan hak angket guna membuktikan kecurangan Pilpres 2024 memang terjadi. Sebelumnya, berdasarkan catatan bisnis, paslon Anies Imin menyatakan dukungannya kepada upaya tersebut. Kabar yang ketiga, Gibran akui siap beri bantuan modal untuk alih usaha pedagang kuliner anjing di Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons permintaan para pedagang kuliner daging anjing terkait bantuan modal setelah Pemkot Solo menerapkan program alih usaha. Program alih usaha jadi salah satu solusi bagi para pedagang kuliner daging anjing. Usai Gibran menerbitkan surat edaran atau Sewali Kota Solo tentang himbauan konsumsi produk pangan asal hewan yang aman dan sehat di Kota Surakarta belum lama ini. Ditemui di Balai Kota Solo, Kamis, 22/2, siang, Gibran mengaku bakal menindaklanjuti keinginan pedagang kuliner daging anjing terkait bantuan modal. Namun, kapan bantuan itu akan disalurkan, Gibran belum memberikan kepastian. "Nanti kita tindak lanjuti ya, untuk selanjutnya seperti apa," kata Gibran. Gibran mengakui, diterbitkannya surat edaran tersebut dilatar belakangi atas desakan masyarakat terhadap fenomena konsumsi daging anjing di Solo. Oleh sebab itu, Gibran memberi kesempatan jika pedagang kuliner daging anjing menginginkan audiensi dengan Pemkot Solo terkait kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha mereka. Termasuk masalah permodalan tersebut, "Nanti kita tindak lanjuti." "Iya, nanti kita tindak lanjuti," ujar dia. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Peternakan, Dispangtan Kota Solo Eko Nugroho memastikan akan mengikuti arahan yang tertera pada Sewali Kota Solo tentang himbauan konsumsi produk pangan asal hewan yang aman dan sehat di Kota Surakarta. Eko pun memastikan sejak 2018, tak pernah mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, SKKH, dan surat keterangan produk hewan non-ternak pada hewan anjing untuk dipotong. Bahkan, pihaknya menegaskan tak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut untuk 27 warung kuliner daging anjing yang ada di Solo. "Kalau dari kami hanya diperintahkan tidak mengeluarkan SKKH dan sebagainya sesuai yang diatur di situ," ucap Eko. Sementara soal permodalan bagi para pedagang kuliner anjing, kata dia, pastinya akan disesuaikan dengan OPD masing-masing. "Tapi kalau soal pelatihan, misalnya ingin ternak ikan dan sejenisnya bisa masuk pelatihan kami," tandas Eko. Kabar yang keempat, respons santai Jokowi dan Gibran soal Ganjar usulkan hak angket. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka santai merespons soal hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diusulkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.